Tragedi Kembang Tanjong 2003, Desa Kembang Tanjong, Kecamatan Kembang Tanjong di Kabupaten PDA. Ini kisahnya nyata dan bukan rekayasa. Lihat referensi, korban dan pelaku. Kami tulis secara lengkap, kami meneliti secara menyeluruh, membaca referensi dan mencocokkan data. Begitu juga video-video sebelumnya, semua fakta nyata yang kami rangkumkan bergelimut dalam tumpukan files dan data. Jadi permintaan kami tolong share dan repost berkali-kali dan setiap hari sampai keadilan itu datang. Pada suatu malam di tahun 2003, Desa Kembang Tanjong, Kecamatan Kembang Tanjong di Kabupaten PDA, Aceh, menjadi saksi atas salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah panjang penjajahan militer Indonesia di Tanah Rencong. Desa yang tenang dan penuh kehidupan itu tiba-tiba berubah menjadi neraka dunia saat pasukan TNI, SGI, dan BIN melakukan operasi militer yang tidak pernah diumumkan secara resmi. Tapi seluruh warga desa tahu, ini bukan pengejaran terhadap gerakan Aceh Merdeka. Ini adalah pembantaian terencana yang menargetkan perempuan, anak-anak, dan keluarga petani yang lahannya diincar untuk konsesi tambang dan pos militer. Tanggal kejadian. Tragedi terjadi pada malam hari tanggal 23 Februari 2003, sekitar pukul 23 WIB dan berlangsung hingga subuh keesokan harinya. Suasana waktu itu, malam itu gelap tanpa cahaya, hujan gerimis membasahi kampung. Listrik sengaja dipadamkan oleh militer. Warga yang sedang tertidur dikejutkan oleh suara tembakan, teriakan perempuan, dan kobaran api dari rumah-rumah yang dibakar. Jeritan anak-anak dan dentuman senjata menciptakan suasana teror yang membekas hingga kini. Desa-desa terdampak. Selain Desa Kembang Tanjong sebagai pusat tragedi, operasi militer juga menyebar dampaknya ke beberapa desa tetangga berikut. Desa Blang Dalam terjadi pengungsian massal akibat kobaran api menjalar. Desa Tanjong, beberapa rumah terkena peluru nyasar dan mengalami pembakaran sebagian. Desa Masjid Raya, warga laki-laki ditangkap dan dibawa ke pos militer Kembang Tanjong. Desa Lok Gajah menjadi lokasi pembuangan beberapa jenazah korban mutilasi. Jumlah rumah yang terbakar. Berdasarkan laporan warga dan pencocokan data lapangan, 53 rumah terbakar habis, termasuk 4 meunasah, 2 warung, dan 1 madrasah. Alasan mereka mencari GAM padahal sebelum kejadian pihak militer dan intelijen terlebih dahulu melakukan pendataan tanah dan lahan milik warga dengan tujuan menyasar pemilik-pemilik utama. Mereka menggunakan SGI dan informan lokal untuk mengidentifikasi rumah target. SGI informan lokal, Nasrullah bin M. Saman, berperan sebagai penunjuk rumah-rumah target dan pemilik lahan. Tragedi ini ditandai oleh pola mutilasi, pemerkosaan massal, dan pembakaran hidup-hidup terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan bahkan bayi. Semua tindakan kekerasan ini dilakukan secara sistematis sebagai bentuk teror, agar masyarakat tidak berani menuntut dan memudahkan perampasan lahan. Tindakan ini meliputi pembakaran hidup-hidup terhadap sedikitnya 8 anak-anak di dalam rumah mereka. Pemerkosaan terhadap 5 perempuan dewasa dilakukan secara bergilir oleh anggota militer. 2 bayi dilempar ke dalam api di hadapan keluarga mereka. Mutilasi terhadap warga dewasa yang menolak tunduk atau dianggap berpengaruh. Semua kekejaman ini mengikuti satu skenario besar, menciptakan ketakutan kolektif agar lahan warga dapat disita tanpa perlawanan. Seluruh rincian nama korban dan pelaku adalah sebagai berikut. Korban anak yang teridentifikasi. 1. M. Azhar, 10 tahun. Ditembak saat bersembunyi di kolong ranjang. Pelaku Leda Invenos Eko Wahyudi dan Sertu Hendri Setiawan II. Kat Maimunah, 7 tahun. Dibakar hidup-hidup bersama ibunya di dapur. Pelaku Aibtu Slamet Riyadi. 3. Rahmat Hidayat, 12 tahun. Ditembak di kepala saat lari ke sawah. Pelaku Kapten Inevonet Indra Saputra. 4. Rizky Juliansyah, 9 tahun. Tubuhnya ditemukan hangus terbakar di dekat sumur. Pelaku Bribka Andi Mulyadi, BIN. 5. Aisyah Fitri, 8 tahun. Tubuhnya robek terkena ledakan granat. Pelaku Sertu SGA Yusran Daulay Am, Siti Aulia, 6 tahun. Ditemukan dalam pelukan ibunya yang juga tewas terbakar. Pelaku Aibtu Slamet Riyadi 7, Junaidi, 11 tahun. Tertembak 2 kali di punggung, mati di tempat. Pelaku Leda Infus Eko Wahyudi. 8. Dewi Husna, 5 tahun. Dicekik dan dilempar ke dalam api dapur. Pelaku Sertu Hendri Setiawan, 9. Nurul Akmal, 13 tahun. Diperkosa oleh 3 anggota SGI lalu dibunuh. Pelaku
Sertu SGA Yusran Daulay, Letda Invest Eko Wahyudi, dan Bribka Andi Mulyadi, BIN. 10. Fadlan 8 tahun, dipukul dengan popor senjata lalu dibakar. Pelaku, Kapten Indra Saputra, 11. Rafli, 4 tahun, ditemukan di sumur dengan luka tusukan di dada. Pelaku, Sertu Hendri Setiawan perempuan dewasa korban pemerkosaan dan pembunuhan. 1. Marniati binti Ismail, 34 tahun, diperkosa oleh 2 anggota TNI lalu dibakar. Pelaku, Leda Investors Eko Wahyudi dan Kapten Indra Saputra. 2. Fitriani, 22 tahun, ditemukan dengan luka di bagian intim dibakar hidup-hidup. Pelaku, Bribka Andi Mulyadi, BIN, dan Aibtu Slamet Riyadi, BIN. 3. Zahara binti Mahmud, 30 tahun, diperkosa bergiliran lalu mutilasi. Pelaku, Sertu SGA Yusran Daulay, Kapten Infono Indra Saputra, dan Letda Inefon Eko Wahyudi. 4. Rosmawati, 28 tahun, tertembak di bagian mulut setelah melindungi anaknya. Pelaku, Letda Info Eko Wahyudi. 5. Maimunah, 19 tahun, diperkosa ditusuk, lalu jasadnya dibuang di sawah. Pelaku, Kapten Inef Indra Saputra dan Sertu SGI Yusran Daulay. 6. Hasanah, 27 tahun, tubuh ditemukan tergantung di dapur rumah yang hangus. Pelaku, Aibtu Slamet Riyadi, BIN. 7. Yuliana, 17 tahun, korban termuda yang diperkosa oleh Sertu SGI Yusran Daulay. Pelaku, Sertu SGI Yusran Daulay dan Bribka Andi Mulyadi, BIN. Korban dimutilasi, M. Yunus bin Abdul Halim, 52 tahun, ditemukan dalam keadaan tanpa kepala di ladang belakang rumahnya. Pelaku, Letda Infe Eko Wahyudi dan 2 anggota SGI tidak dikenal. Bukhari, 29 tahun, mantan santri yang menjadi pengajar daya. Tubuhnya terpotong 3 bagian, ditemukan di kebun kelapa. Pelaku, Sertu SGI Yusran Daulay dan Bribka Andi Mulyadi. Teuku Munawar, 43 tahun, tokoh adat kampung, ditemukan tergantung di pohon dengan tangan terpotong. Pelaku, Kapten Investors Indra Saputra. Zahara binti Mahmud, tangan dan bagian bawah tubuh dimutilasi. Diduga dilakukan oleh Sertu SGI Yusran Daulay dan Kapten Indra Saputra. Ridwan bin Yusuf, 47 tahun, petani, ditemukan dengan tubuh terpotong-potong di sungai belakang Meunasah. Pelaku diduga Leda Eko Wahyudi dan 2 prajurit tidak berseragam. Nama-nama pelaku yang telah teridentifikasi daftar korban yang masih hilang. 1. Nurdin, 19 tahun, terakhir terlihat dibawa ke pos Kembang Tanjung, tidak pernah kembali. 2. Kat Asia, 16 tahun, diambil dari rumahnya oleh 2 anggota BIN. Status hilang. 3. H. Zakaria, 58 tahun, Imam Meunasah, diculik malam itu, tidak ditemukan sampai kini. 4. Muslim, 22 tahun, pemuda yang mencoba menyelamatkan anak-anak, diduga dibuang ke sungai. Kesaksian hidup, survivor testimonies. Saya melihat sendiri anak perempuan saya diseret keluar, lalu terdengar suara tembakan. Saya tidak sempat melihat wajah mereka karena malam gelap, tapi suara mereka, tawa mereka setelah menembak masih terngiang. Umi Salmah, ibu korban Nurul Akmal. Saya pura-pura mati. Saya ditindih mayat anak tetangga. Saya dengar mereka bilang, bakar semua, jangan ada yang hidup. Faisal, korban selamat usia 14 tahun saat itu. 1. Letkol Infas Rudi Hartono, Komandan Operasi. 2. Mayor CPM Agus Wibowo, penanggung jawab logistik dan kendaraan lapangan. 3. Kapten Infas Indra Saputra, Komandan Regu Eksekusi. 4. Letda Infas Eko Wahyudi, penembak utama dan pemimpin penyisiran Rumah 5. Sertu Hendri Setiawan, penjagal anak-anak di rumah sebelah Balai Desa 6. Bribka Andi Mulyadi, BIN, koordinator pemerkosaan terhadap korban perempuan 7. Aibtu Slamet Riyadi, BIN, penjaga perimeter dan pembakar rumah 8. Sertu SGA Yusran Daulay, penembak di area masjid dan pelaku mutilasi. 9. SGI, informan lokal, Nasrullah bin Mensaman, penunjuk rumah-rumah target. Ya Allah, di malam itu aku melihat anak-anakku menjerit terbakar, istri-istri kami diperkosa di hadapan kami, dan rumah kami dijadikan neraka. Apakah mereka manusia? Tidak. Mereka adalah iblis berkedok seragam. Ya Allah, jangan biarkan darah anak kami sia-sia. Hancurkan hidup para pelaku ini. Cabutlah ketenangan mereka. Jadikan malam mereka penuh jeritan sebagaimana jeritan kami malam itu. Ya Allah, kami tahu Engkau tidak tidur. Doa-doa para ibu yang kehilangan anak, doa-doa para anak yatim yang merintih setiap malam, tidak akan sia-sia.
Bangkitkan dunia untuk melihat luka kami. Tunjukkan pada mereka bahwa Aceh bukan tanah tanpa nyawa, bahwa darah kami bukan lumpur yang bisa diinjak seenaknya oleh tentara penjajah. Jangan lupa share dan repsot fakta lahan dan tujuan militer. Dasar hukum yang digunakan untuk operasi penguasaan lahan dan penjajahan hukum kolonial ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Agraria nomor SK 70 untuk KEP ATR BPN 2002 tentang rencana pengembangan wilayah pertahanan di wilayah PD dan sekitarnya. Dokumen ini disahkan tanpa konsultasi publik dan menjadi dasar pemetaan ulang tanah milik warga sipil. Ini bukan negara tapi penjajah. Setelah kejadian, tanah-tanah milik warga desa Kembang Tanjong diambil alih secara diam-diam untuk pembangunan pos militer dan ditawarkan kepada perusahaan tambang batubara dan migas. Luas tanah yang disita. Setelah tragedi, setidaknya 224 hektar tanah disita tanpa ganti rugi. Tanah tersebut kemudian masuk ke dalam peta konsesi tambang dan pos militer terpadu. Perusahaan yang menerima konsesi. Sebagian besar lahan dialihkan kepada PT Bumi Energi Nasional, anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Energi. Berdasarkan dokumen perizinan tahun 2005-2008, sebagian lahan dikembangkan untuk eksplorasi migas dan geotermal. Nama Direktur Utama PT Bumi Energi Nasional saat alih lahan, Ir Darmawan Adiputra, mantan pejabat di Kementerian ESDM yang memiliki hubungan erat dengan elit militer Jakarta. Titik koordinat lokasi utama tragedi, 5 Luar Antas Sotudera N, 19 4E. Titik koordinat untuk lahan yang dirampas, 5 B2 Iko 40 N, 9 Mesil 3 mencakup hamparan sawah dan tanah pekarangan yang sebelumnya dimiliki oleh 47 keluarga korban berikut. Tunku M. Daud bin Hanafiyah, Kud Zahara binti Saleh, Abdullah bin Ismail, Salmawati binti Mahmud, Tengku Nuruddin bin Hamzah, Hasan Basri bin Yusuf, Aisyah binti Abdullah, Safwan bin Daud, Siti Maryam binti Iskandar, Ibrahim bin Salim, Fauziah binti Mahyuddin, Zulkifli bin Tahir, Fatimah binti Gani, Ridwan bin Hanafiyah, Aminah binti Abu Bakar, Bustami bin Umar, Nur Asiyah binti Jalil, Sulaiman binti Hasan, Jamilah binti Tirahmat, Tarmizi bin Mahmud, Rohani binti Teuku Umar, Jalaluddin bin Daud, Maimunah binti Abdul Wahab, Harun bin Malik, Yusniar binti M. Ali, Zainuddin bin Salim, Zahara binti Yasin, Nurdin bin Kamaruddin, Hanafiyah bin Iskandar, T. Ismail bin M. Isa, Nur Aisyah binti Abdullah, Usman bin Sheikh Muhammad, Salbiyah binti Zulkarnain, M. Yusuf bin Tauku Raja, Nurul Hidayah binti Hasan, Kut Maryam binti Hamzah, Abdurrahman bin Habukhari, Halimah binti Ti Mahmud, Zulkarnain bin Abdullah, Fauzi bin Mahyuddin, Nuraini binti Ismail, Ti Muhammad bin Daud, Zubair bin Idris, Asia binti Teuku Ismail, Safruddin bin Malik, Ti Jamal bin Iskandar, Syamsidar binti Hasan. Referensi dan sumber pendukung. Video YouTube berjudul Tragedi Kembang Tanjong 2003 Suara dari Aceh telah dihapus oleh YouTube pada tahun 2017 karena alasan konten kekerasan. Padahal kebenaran, video TikTok berjudul Anak-anak dibakar di PDIE, Kembang Tanjong diblokir secara permanen pada tahun 2022 dan akun pembuatnya dinonaktifkan ini untuk menutupi kebejatan dan kriminal. Makanya TPLPeng segera share dan repost sebelum dihapus. Video Facebook. Kesaksian ibu korban Kembang Tanjong dilaporkan massal dan dihapus oleh Facebook, video Instagram. Pengakuan prajurit TNI, malam pembantaian Kembang Tanjong, masih tersedia di luar Indonesia, namun diblokir untuk wilayah Indonesia. Thread Twitter berisi kronologi dan bukti tragedi masih aktif dan digunakan oleh tim Kontras sebagai referensi silang. Referensi kredibel adalah dokumentasi Ajar, 2004, laporan Komnas HAM Aceh, 2005, wawancara survivor oleh Kontras, 2006, data lapangan jaringan relawan HAM PDIE, 2010, kesaksian warga melalui YouTube dan TikTok, tragedi Kembang Tanjong 2003. Please share dan repost segera. Jangan biarkan tragedi ini terkubur oleh waktu. Nama-nama pelaku harus dibawa ke pengadilan. Keluarga korban harus mendapat keadilan. Dan dunia harus tahu bahwa di balik senyum diplomasi Indonesia, ada darah anak-anak Aceh yang belum mengering. Allah Maha mendengar, dan kutukan para ibu tidak pernah meleset. Kami tidak akan diam, kami tidak akan berhenti. Kami akan membawa nama-nama pelaku ini kemanapun kami melangkah, hingga ke meja Perserikatan Bangsa-Bangsa sekalipun.
Inilah janji kami untuk anak-anak kami yang mati terbakar di malam itu. Lagi dan lagi tolong share dan repost please. Thank you.